Halo Sobat Santri, nggak kerasa aja ya tahun ajaran baru itu udah mau mulai. Yang kelas 7 mau naik kelas 8, yang kelas 8 mau naik kelas 9, dan begitu seterusnya. Dan yang pasti di tahun ajaran baru ini ada calon santri baru, entah itu dari kelas 7 ataupun dari kelas 10. Sepengalaman Mimin yang juga pernah menjadi seorang santri baru, pasti pernah berpikir, nanti kalau tidak betah gimana ya? Nanti kalau rindu keluarga gimana? Teman-temannya nakal, ini, itu, pasti ada aja alasannya. Oke Sobat Santri, hampir 90% santri itu pasti pernah merasakan yang namanya tidak betah di pondok. Dan itu terjadi biasanya di tahun yang pertama, di tahun pertama. Tapi pernah nggak sih Sobat Santri berpikir bahwa kok masih banyak juga ya orang-orang yang masih betah di pondok? Kok banyak juga ya orang-orang yang mondoknya itu sampai 10 tahun, 12 tahun? Itu tips betahnya itu gimana sih? Yuk kita langsung tanya-tanya santri aja, bagaimana sih cara biar bisa betah di pondok? Yuk, come on. Nah, sekarang kita dengan Mas siapa? Mas Farel Hidayatullah. Mas Farel ini dari kelas berapa? Kelas 12. Oke, Sobat Santri, kali ini saya sudah berdiri dengan Kak Puji Fitrotun. Ya, Fitrotun dari kelas 10 SMA. Ya, ini dengan Mas siapa? Iya. Iya dari Mas Iya dari kelas 8. Kelas 8. Kita sedang berlanjut dengan Kak Nur Kumalasari. Oke, panggilannya Kak Mala. Dari kelas 10 MIPA. Irsyad Mufid. Reza Mufid. Irsyad Mufid. Irsyad Mufid. Kalau ini adik Firman Wirakusuma. Firman Wirakusuma. Ini dari Dek siapa? Divin Alusyam dari kelas 9G. Oke, nah Abdul Fatah. Abdul Fatah dari mana ini Mas? Saya dari Bligorejo Doro, Pekalongan. Iya. Jadi gini Mas, kita itu dari tanya-tanya santri mau tanya nih, bagaimana sih Mas caranya biar mondoknya itu betah? Kan biasanya santri baru Iya. itu mondoknya biar betah, itu tipsnya gimana? Nah, Kak, kita dari segmen tanya-tanya santri mau tanya nih, gimana sih tips buat betah di pondok? Yang penting ada support dari orang tua. Terus di sini harus menaati peraturan pondok dan yang penting menaati peraturan pondok aja. Merhati peraturan pondok itu tipsnya dari Mas Firman. Kalau dari Mas Irsyad itu gimana? Tipsnya dari saya itu harus pede dengan teman-teman agar tidak dibully dan ditemani. Dan harus sabar di pondok. Itu saja. Itu saja. Kita harus selalu karena di sini banyak teman. Walaupun kita jauh dari orang tua, tapi kita masih happy di sini. Karena di sini banyak teman. Kalau melakukan kegiatan selalu bersama-sama, seperti makan bersama dan apa-apa selalu ngantri, seperti beli jajan, mengantri dan mengambil makan, mengantri dan lain-lain. Terus semangat dan sabar jalani. Tetap semangat dan sabar dalam menjalani. Tetap semangatnya contohnya? Tetap semangat mengaji, sekolah. Terus Mengabdi. Oke, terima kasih ya Mas Iya. Apa ya? Yang pertama harus pintar bergaul sama teman, sama harus cepat beradaptasi sama teman. So pasti yang pertama itu kita memori tentang rumah itu sebisa mungkin kita hilangkan. Kita mulai beradaptasi dengan suasana baru, dengan teman-teman baru gitu. Terus yang kedua sebisa mungkin kalau kita ada punya masalah, kita saling sharing bersama teman gitu. Jangan langsung sharing kepada orang tua, cari solusinya dulu bersama teman. Nanti bersama guru, bisa konsultasi bersama guru gitu. Ya sabar, jangan mudah tersinggung dan lebih bisa bergaul dengan teman. Oh gitu ya. Sekarang udah berapa tahun Kak di sini? 1 tahun. Oke, berarti ini mau naik kelas 11 ya? Tipsnya sih gampang. Pertama tuh kalau awal di pondok tuh memang sukanya
namanya pasti ada rasa nangis, rasa sedih, kangen sama orang tua. Tapi itu semua harus kita latih dengan sabar gitu. Sabar aja, jalanin semua yang ada di sini. Apa namanya? Terus kalau bisa juga ya, kalau baru-baru juga jangan sering menyendiri gitu. Sering komunikasi sama orang-orang kenalan gitu. Walaupun nggak kenal juga, harus tetap akrab gitu. Walaupun ibarat kata ya belum kenal banget lah, tapi kita ngumpul-ngumpul aja gitu, nanti juga betah sendiri gitu. Saya juga dulu kayak gitu, awal pertama kali di sini temennya itu masih sedikit. Terus ketika saya saya ngumpul aja lah sama teman-teman, jadinya sering ngumpul jadinya akrab gitu. Nah, buat kalian yang belum bisa betah itu ya sabar. Kuncinya itu cuma sabar, terus jalanin apa yang ada di pondok. Kalau bisa juga peraturan pondok itu dilakukan dengan ditaati ya gitu. Soalnya kalau orang-orang awal-awal pondok itu kalau nggak menaati peraturan pondok itu nanti jadinya nggak betah gitu. Kebanyakan orang-orang yang sukanya melanggar peraturan pondok nantinya di kemudian hari bakal nggak jadi betah, malah boyong gitu. Mungkin itu aja kayaknya mah. Yang penting tetap semangat dan sabar. Emang awal di pondok itu kayak gitu, harus banyakin sabar. Tapi nanti setahun, 2 tahun pasti udah betah. Saya jamin dah pasti. Yang penting naati peraturan pondok, jangan sampai enggak. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Farel. Kita dari Tanya Sandri. Tanya Sandri. Nggak nanya, nggak bakal ngerti. Dah Sobat Santri, jawaban mereka itu benar semua. Karena setiap santri pasti punya caranya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Waktu yang dibutuhkan pun juga berbeda-beda. Ada yang sehari langsung betah, ada yang butuh sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun pun itu juga ada. Tapi kuncinya apa sih? Nah, Mimin kasih tahu nih. Jadi kuncinya adalah sabar. Setiap seorang santri harus mempunyai rasa sabar. Yang biasa mandinya nggak ngantri, kini harus sabar mengantri. Yang kangen orang tua juga harus sabar menahan rindu. Toh masalah rindu, di pondok juga banyak teman-teman yang siap menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, bagaimana caranya agar kita betah di pondok? Tips yang pertama adalah kita harus percaya bahwa tempat yang paling mulia di dunia, nomor 2 adalah tempat orang mencari ilmu. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah tempat orang mencari ilmu, yaitu pondok pesantren. Kalau kita berpikir bahwa tempat paling mulia adalah pondok pesantren, maka kita juga harus berpikir kita ditempatkan tempat yang paling mulia. Oleh karena itu, kita harus berpikir kita nggak boleh keluar dari tempat yang paling mulia. Karena sudah ditempatkan di tempat yang paling mulia, kenapa kita harus pergi atau meninggalkan tempat yang paling mulia? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa hidup itu semuanya 2, tidak cuma 1. Ada senang, ada susah, ada sedih, ada senang, itu pasti ada semua. Jadi ketika kita di pesantren pasti ada kalanya senang, ada kalanya susah, itu pasti. Ya, kita jangan berpikir kita akan senang terus, kita akan susah terus, pasti ada senang, ada susah. Ya mungkin itu saja dari saya ya, tips yang paling betah di pondok. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa yang pertama kita ditempatkan di tempat yang paling mulia. Yang kedua, kita harus paham bahwa kita dalam situasi yang susah atau senang, semua karena Allah. Kita jalani dengan seksama. Oke Sobat Santri, sampai di sini dulu ya episode Tanya-Tanya Santri hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini apabila kalian menyukai konten ini. Tetap semangat dan Tanya-Tanya Santri!